Gunung Slamet via Baturaden merupakan salah satu jalur yang paling panjang dan terjal, sehingga menjadikannya jalur yang ekstrim. Berbeda dari jalur lainnya, untuk melewati jalur Baturaden ini disarankan ditempuh 3 hari 2 malam dengan pertimbangan jalur ini yang panjang dan terjal, sehingga membutuhkan fisik dan logistik yang lebih. Dan di hari kedua ini, saya akan memulai summit dari pos 2 menuju ke puncak. Bagaimana keseruan perjalanan summit saya menuju puncak Surono yang terjal? Ikutin terus video ini sampai selesai ya. Hai, selamat pagi teman-teman. Jadi sekarang jam berapa ini? Jam 2 lebih 25 menit ya. Kita udah bangun dan sekarang kita mau buat sarapan dulu ya. Kita mau bikin apa, Dam? Sosis sama mie kuah lah ya. Buat ngisi perut, buat summit nanti jam 3. Masih ada waktu setengah jam lah buat masak. Oke, langsung aja ya. Bagaimana masaknya ini, semoga sih enak. Yuk gas. Sebelum melanjutkan perjalanan summit, kali ini kita mau memasak untuk mengisi energi karena summit dari pos 2 ini menuju puncak masih sangat jauh dan terjal, sehingga membutuhkan asupan biar summitnya nanti kita kuat ya. Selain memasak sosis, kita juga memasak mie dan telur. Pas banget ya, pagi-pagi makan yang berkuah kayak gini. Selain itu, masaknya juga cepat dan simple. Ya oke teman-teman. Sekarang ini makanannya udah siap ya. Ini sosis sama mie telur, mie kuah. Langsung aja ya kita makan karena udah lapar juga. Takutnya juga kesiangan nih. Udah jam 2.55. Waduh. Oke, langsung aja ya kita makan. Langsung aja ya kita santap makanannya. Alhamdulillah rasanya nggak pernah mengecewakan ya setiap masak di gunung. Nikmat banget pokoknya. Ya oke teman-teman. Jadi sekarang kita udah prepare, udah sarapan juga. Dan sekarang itu udah menunjukkan jam 3:37. Jadi sekarang kita mau summit ya. Jam segini. Semoga sih nggak kesiangan ya. Langsung aja lah ya. Biar meminimalisir waktu. Yuk gas. Kita mulai perjalanan summitnya ya. Pagi ini cuaca lagi bagus banget ya. Dan trek dari pos 2 ini kita langsung dihadapkan dengan trek yang terjal dan gelap. Kali ini kita trekking santai ya. FYI, trekking di pagi gelap kayak gini bener-bener menguras energi karena kondisi gelap kayak gini oksigen tipis banget ya. Itu dikarenakan di kondisi gelap pohon-pohon juga menyerap oksigen sehingga oksigen di sekitar lebih tipis dibanding siang hari. Ditambah kita berjalan di ketinggian ya.
pos berapa gitu? Bukan ini, kayaknya pos bayangan mungkin ya, cuma sih nggak ada tulisannya nih. Oh iya, alhamdulillah nih cuaca pagi ini bagus banget nih, bulan purnama, bintangnya juga keluar. Terus di bawah itu kelihatan kotanya juga, lampu-lampu kotanya juga kelihatan teman-teman. Semoga sih nanti sunrise-nya bisa keluar ya. Nah. Panas gak? Panas banget. Mohon bobok loh. Sempat istirahat sebentar dan minum teh hangat di pos bayangan tadi, kita lanjutkan trekking menuju pos 3. Dan kondisi kali ini langitnya mulai agak terang ya. Pos 3 jam. Pos 3? Iya, betul. Pos 3 Cemara 2290 mdpl. Alhamdulillah nih, sekarang kita sampai di pos 3. Sekarang jam 5:16, berarti perjalanannya sekitar 1 jam 40 menit teman-teman. Lumayan panjang sih perjalanan dari pos 2 ke pos 3. Dan treknya itu kalau yang saya rasain lebih terjal dibanding ke pos 2 ya. Cuma di sini zigzag gitu, zigzag gitu. Cuma walaupun zigzag tetap terjal sih, tapi nggak apa-apa ya. Dan sekarang udah jam 5 lebih, kita di sini mau istirahat sama sholat dulu ya, subuhan dulu. Oke, sunrise-nya juga udah agak kebuka nih, kita mau bikin video juga. Di pos 3 ini kita istirahat sambil menikmati indahnya sunrise di sini ya. Walaupun sedikit tertutup pohon-pohon sekitar, tapi tetap indah banget loh. Ya, jadi sekarang udah jam 5.40 ya teman-teman. Ini kita mau lanjut lagi ke pos 4, pos 5, terus ke puncak. Dan ini kondisinya udah agak terang ya. Itu di belakang juga sunrise-nya udah keluar. Dan sebenarnya bagus banget nih teman-teman. Cuacanya bagus. Pemandangannya juga kalau kelihatan ini bagus banget. Tapi karena di pos 3 ini masih agak tertutup ya. Tapi ya udah cukup lah ya, udah lumayan. Ya nggak apa-apa sih, jadi mungkin kapan-kapan kita bisa dapat sunrise di atas. Oke, kita langsung aja ya jalan ke pos 4. Yes. Setelah istirahat yang cukup dan kondisi sudah terang, kita lanjutkan trekking menuju pos 4. Trek menuju pos 4 tidak kalah terjal ya, dan melewati vegetasi hutan yang lebat dan asri. Selain itu, di pagi ini kita disambut dengan suara merdu burung-burung yang saling bersautan. Pos 4 gitu? Belum. Kami masih di atas lagi nih. Ini mumpung lagi ada yang landai, istirahat dulu lah, bentar lah. Nih, hanya dulu. Ya, jadi di jalur Baturaden ini jalannya udah cukup jelas ya teman-teman. Terutama untuk jalur
baru ini. Pokoknya di sini banyak tanda kayak gini nih. Kalau yang jalur lama mungkin lebih susah ya, karena banyak persimpangan sih katanya. Ya oke teman-teman, jadi sekarang kita udah sampai di pos 4 Sangyang Rangkah ya. Kalau dari namanya sih kalau nggak salah sama kayak di jalur Babangan ya, nggak tahu pos 6 atau pos 7, lupa sih. Dan perjalanan dari pos 3 ke pos 4 ini itu 1 jam 45 menit teman-teman. Tadi itu kita sampai di sini jam 7:25. Karena tadi sedikit molor ya, karena nunggu Kang Idam nih buang air yang agak besar. Tunggu lama banget ya, katanya 2 hari belum keluar. Jadi ya nggak apa-apa lah, kita santai aja. Terus ini di pos 4 emang jadi favorit buat camping ya. Di sini juga banyak tenda-tenda. Sebenarnya kita kalau trekking pagi mungkin harusnya camping di sini sih, cuma karena kemarin kesiangan jadi ya nggak apa-apa lah camping di pos 2 ya. Jadi di pos 4 ini sebenarnya kita udah sampai dari tadi ya Dam, cuma baru tag video aja lah ya. Jadi sekarang kita mau lanjut lagi naik ke pos berapa, 5 ya, pos 5, pos Pelawangan, baru ke Puncak Surono. Langsung aja Pak Dam, sekarang Dam. Besok. Dasmu. Besok. Pos 4 Samyang Rangkah memiliki nama yang sama seperti di pos 5 jalur Bambangan. Oke, karena kita udah istirahat di pos 4 ini, kita lanjutkan trekking menuju pos 5. Trek menuju pos 5 lebih terjal lagi ya, dan banyak melewati pohon-pohon yang tumbang. Dan vegetasi di sini mulai agak terbuka ya. Ya oke, jadi sekarang kita udah sampai di pos 5 Samyang Jampang ya. Kalau nggak salah ini namanya juga sama kayak di pos 7 Babangan deh kalau nggak salah ya. Sebenarnya agak lupa. Terus tadi itu kita sampai di sini jam 9:10. Berarti perjalanan kita dari pos 4 ke sini itu 1 jam 25 menit teman-teman. Tapi sekarang udah jam 9:26. Soalnya tadi kita istirahat dulu sih. Dan sekarang kita mau lanjut lagi ke pos 5 ya. Ini pasti Pos 5 Pelawangan. Kayaknya udah deket nih. Pos Pelawangan, dan trek ke pos 5 ini dari pos 4 parah sih. Nggak ada bonus. Dan kayaknya ini semakin ke atas treknya semakin terjal sih. Dan terjalnya itu terjal banget. Pokoknya seru lah kalau buat nyari tantangan di sini. Oke, langsung aja ya, kita mau lanjut lagi ke atas Pelawangan terus ke Puncak Surono. Oke, gas. Sedikit meluruskan informasi, pos 5 Samyang Jampang memiliki kesamaan nama seperti di pos 8 jalur Bambangan ya, bukan pos 7. Kita lanjutkan trekking menuju Pelawangan yang terjal ini, dan vegetasi di sini ditumbuhi pohon-pohon yang kecil, jadi sudah terbuka dan agak panas ya. Ya, alhamdulillah sekarang kita udah sampai di Pelawangan.
Perjalanan dari pos 5 ke Pelawan itu setengah jam ya. Itu kita jalan santai dan masih sempat buat makan roti di tengah jalan. Ya, jadi di Pelawangan ini jadi batas vegetasi ya, antara ini vegetasi hutan sama ini di atas sudah sama sekali nggak ada pohon lagi ya. Jadi kalau emang kondisinya kurang memungkinkan, jangan berani-berani sih buat naik ke atas ya. Soalnya kalau di atas badai itu udah nggak ada tumbuhan, nggak bisa buat neduh, angin langsung menghantam kita. Tapi karena kondisi sekarang cerah, jadi yuk kita maksimalin aja ya buat sampai di Puncak Surono. Oke, gas. Trek menuju puncak dari Pelawangan sangatlah terjal. Trek berupa batu merah dan sedikit pasir. Pokoknya khas Gunung Slamet. Jadi wajib banget pakai sepatu saat summit. Dan lebih bagus lagi pakai gaiter agar pasir tidak masuk ke dalam sepatu kita ya. Vegetasi setelah Pelawangan ini benar-benar tidak ada pohon besar lagi. Jadi apabila cuaca buruk tidak ada tempat untuk meneduh dan apabila badai sangat berbahaya banget loh. Setelah melewati berbagai rintangan selama perjalanan, akhirnya kita sampai di puncak Gunung Slamet dan berhak mendapatkan apa yang sudah kita usahakan, yaitu keindahan alam di puncak Gunung Slamet. Selain itu, kita bisa menyaksikan kemegahan kawah Gunung Slamet yang mengagumkan. Ya oke teman-teman, akhirnya kita sampai di Puncak Surono ya. Perjalanan dari Pelawan ke sini itu kurang lebih tadi 1,5 jam ya. Dan itu kita jalannya santai sih. Dan kondisi di Puncak Surono ini anginnya kencang banget dan cukup dingin sih, walaupun ini sinar matahari itu panas ya. Tapi di badan itu dingin soalnya hembusan anginnya itu besar banget teman-teman. Ya, jadi di sini kita mau istirahat bentar, mungkin nggak lama ya, nanti kita langsung kita menikmati puncaknya dulu ya. Oke. Sedikit cerita ya tentang bahayanya badai di puncak Gunung Slamet. Dikutip dari berbagai artikel yang terjadi di bulan Februari 2001, yaitu tragedi pendakian 7 mahasiswa UGM di Gunung Slamet. Singkat cerita, tragedi ini terjadi karena adanya badai di puncak Gunung Slamet, sehingga pendaki mengalami hipotermia karena di puncak Gunung Slamet ini tidak ada tempat yang aman untuk mendirikan tenda, sehingga 5 dari 7 pendaki tersebut tidak terselamatkan. Ini menjadi pembelajaran buat kita apabila
kondisi fisik atau cuaca yang sedang tidak baik-baik saja, jangan memaksakan untuk sampai di puncak Gunung Slamet. Apalagi kalau sudah ada tanda-tanda badai, mending langsung turun aja ke bawah demi keselamatan kita bersama. Ini Tugu Surononya, ini kawahnya, itu puncaknya dari jalur Pambangan sama Dipajaya. Gimana Dam? Puncak Surono Dam? Balik yuk. Dingin ya, udah dingin. Jadi sekarang kita mau langsung turun ke bawah ya, karena ini anginnya juga tambah kencang, terus juga jadi bikin dingin ya. Kita mungkin nanti di pos 4 atau pos 5 kita mau masak di sana. Oke, yuk kita turun ya. Di puncak Surono ini, kita cuma sebentar ya, karena kondisi angin yang semakin besar dan menjadikan tubuh dingin, sehingga kita putuskan untuk langsung turun ke bawah ya. Saat turun dari puncak harus berhati-hati banget ya, karena trek yang curam jadi mudah tergelincir. Pokoknya saat turun dari puncak jangan terburu-buru sih, karena bahaya banget loh. Dan di sini kita bertemu dengan rombongan dari Tangerang dan UIN Purwokerto. Ayo Dam, turun Dam. Mantis ya tadi naiknya 2 langkah turun selangkah ya. Terjal banget. Iya kok. Ini di kondisi cerah aja, tanda buat turun agak kurang begitu kelihatan, apalagi saat kabut dan badai. Bahaya banget pokoknya. Akhirnya kita sampai di pos 4 lagi, dan di sini kita mau istirahat dan mengisi air dulu ya. Oh iya, tadi di pos 5 kita tidak sempat buat video ya. Di pos 5 tadi kita sempatkan untuk makan siang dan istirahat. Setelah istirahat dan mengisi persediaan air di pos 4, kita lanjutkan turun menuju tempat camp di pos 2. Selain itu, di kondisi sekarang juga mulai sore, sehingga kita mengejar waktu agar sampai di tempat camp tidak terkena malam. Ya oke teman-teman, jadi sekarang kami udah sampai di pos 2 ya. Tepatnya di tempat camping kita kayak tadi malam. Sekarang itu jam 19.47.
Oh ya, jadi itu tadi kita sampai di sini itu jam 18.45 teman-teman. Oh ya, sedikit review tentang jalur pendakian Gunung Slamet via Baturadin ya. Jadi jalur ini itu sudah legal ya, dan udah bisa untuk umum teman-teman. Cuma dari treknya ini lumayan berat ya teman-teman, apalagi kalau buat pemula ya. Jadi kalau buat pemula sih kurang rekomendasi, tapi kalau buat teman-teman yang mungkin suka tantangan sama suka kesunyian, ini cocok banget nih. Soalnya ini aja kita dalam weekend ini itu cuma ada 3 rombongan. Yang pertama itu dari Tangerang, yang kedua itu dari Fakta Pala, dari kampus UIN Seisu Purwokerto teman-teman. Terus dari rombongan kita, jadi ada 3 rombongan doang. Dan jalur ini juga bersih banget teman-teman, dan mungkin paling bersih yang pernah saya lewatin ya, karena di jalur ini juga menerapkan zero apa deh? Oh ya, zero apa? Zero waste. Nah intinya di sini tuh ketat ya dalam memperlakukan sampah, terutama buat barang-barang yang dibawa juga di checklist. Besok pulang juga dicek sampah-sampah benar-benar udah dibawa turun atau enggak. Dan hasilnya ya yang saya lewat ya, dari bawah sampai atas itu benar-benar sampah minim banget teman-teman. Mungkin ada ya 1-2, cuma beda sama jalur-jalur lain lah ya. Mungkin kalau sampah itu udah banyak di sana biasanya. Ya oke teman-teman, jadi sekarang saya udah ngantuk juga nih, udah capek. Terus tadi juga udah bikin yang hangat-hangat, bikin kopi. Udah makan juga dikit-dikit lah, walaupun gak makan nasi ya. Yang penting perut keisi. Ini juga Kang Idam udah tidur. Ini takut berisikin Kang Idam juga. Oke teman-teman, jadi sekian ya buat perjalanan summit tadi. Kita lanjutkan besok pagi buat turun ke base camp, dan kita besok rencana mau ke Pancuran 7 buat nganget. Oke, bagaimana keseruan besok? Ikutin terus ya. Oke, dadah.